Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, untuk bahan pertama, saya menggunakan gula aren, juga bisa gunakan gula merah ya. Ini sebanyak kurang lebih 180 gram sampai 200 gram. Selanjutnya, saya menambahkan air kurang lebih sebanyak 150 ml. Kita masukkan. Kemudian tadi gula arennya yang udah kita iris-iris kita masukkan ke dalam air. Nah, ini kalau mau lebih manis kita bisa gunakan sebanyak 200 gram ya gula arennya, tapi di sini saya hanya menggunakan sebanyak 180 gram. Ini kita masak sampai gula arennya benar-benar larut ke dalam air. Oke, gula arennya udah larut atau gula merahnya, saya tambahkan kelapa, ini parutan kelapa sebanyak kurang lebih 250 gram. Jadi ini kelapa segar ya yang kita parut, yang udah cukup tua. Nah, ini kita masak benar-benar sampai air tadi gula arennya itu mengering ya atau menempel ke kelapanya. Jadi kalau kelapanya ini atau inti kelapanya ini kering, maka dia akan awet teman-teman. Jadi nggak mudah basi. Nah, ini kita gunakan api sedang dalam memasaknya. Nah, jika udah seperti ini udah cukup ya teman-teman. Jadi inti kelapanya tuh udah kering. Ini basah tuh karena karamel dari gula dan juga memang kandungan air dalam kelapa. Oke, ini kita matikan api kompornya. Untuk inti kelapanya udah siap kita pakai. Oke, sekarang kita ke bahan utamanya yaitu ubi ungu. Di sini saya menggunakan 2 buah. Ini kalau kita timbang kurang lebih 300 gram. Saya kupas bersih kulitnya. Oke, ini udah selesai kita kupas. Selanjutnya ubi ungu ini akan kita potong. Nah, untuk bentuknya harus tipis-tipis ya teman-teman. Boleh bentuk bulat ataupun bentuk memanjang, bebas aja. Oke, ini udah selesai kita potong-potong. Selanjutnya ubi ungu ini akan langsung kita masak. Nah, saya tambahkan air kurang lebih sebanyak 500 ml. Kita biarkan dulu airnya, kita masak sampai benar-benar mendidih, gunakan api besar. Nah, ini airnya udah mendidih banget, barulah kita masukkan potongan-potongan ubi ungu tadi. Tidak lupa kita tutup ya, ini akan kita masak 5 menit sampai ubinya matang dan lembut. Nah, ini setelah 5 menit kita masak, jadi dia udah menyatu ya antara ubi ungu dan airnya, jadi nanti dia nih kayak pasta teman-teman. Boleh kita aduk-aduk dulu sebentar, mendinginkannya sambil untuk menghancurkan yang masih ada potongan-potongan ubinya. Oke, ini selanjutnya kita akan haluskan. Nah, cara menghaluskannya saya menggunakan saringan. Saya masukkan tadi rebusan ubi ungu yang udah agak halus, kita peret ya. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya saya di sini menggunakan tepung ketan putih. Jadi kita akan tambahkan ini yang bungkus 500 gram. Nah, saya menambahkan kurang lebih setengah bungkus atau sebanyak 250 gram ya. Kemudian kita satukan, boleh gunakan sendok, tapi mau lebih enak kita bisa gunakan tangan. Yang penting tangan kita udah dicuci bersih ya. Nah, ini kita satukan semua bahannya antara ubi ungu dan juga ketan putih. Nah, kalau misalnya agak keras, teman-teman bisa menambahkan sedikit air agar dia itu benar-benar menyatu. Dan teksturnya tidak keras, jadi agak lembut, jadi mudah nanti kita bentuk. Oke, selanjutnya di sini saya menggunakan daun pisang. Nah, daun pisang ini udah kita potong kecil-kecil ya, atau kita bentuk bulat memanjang. Kemudian tidak lupa kita olesi dengan mentega. Bisa juga menggunakan minyak ya teman-teman, kalau nggak punya stok mentega di rumah. Fungsinya ini agar nanti ketika kuenya udah matang, mudah kita lepaskan dari alasnya. Sekarang kita akan mulai membentuk kue parenya. Di sini kita ambil sedikit. Nah, adonan. Kemudian akan kita bulatkan. Oke, kemudian saya pipihkan seperti ini. Nah, ini tadi isian inti kelapa ya teman-teman. Ini manis dan enak banget. Jadi, bagian dalamnya tuh gurih isiannya. Nah, ini kita isi secukupnya. Jadi untuk adonan kulitnya atau adonan dari ubi ungu dan juga ketan ini rasanya tuh original ya. Jadi ada rasa ubi ungunya tapi nggak ada rasa manis ataupun asin. Nah, nanti untuk isiannya ini yang memberikan cita rasa manis. Nah, ini kita tutup. Jadi pastikan semua bagian dalam atau intinya itu tertutup rapat, tidak ada bagian yang keluar. Nah, ini kita rapikan ya bagian-bagian sampingnya. Pastikan semuanya menempel, kemudian kita bentuk bulat agak memanjang. Nah, sambil kita rapikan seperti ini. Jadi kalau di Jawa ini namanya kue mendut ya teman-teman. Kalau di Pontianak atau Kalimantan Barat bilangnya ini doko-doko. Kalau misal daerah saya sini Sintang ini namanya epo-epo. Jadi setiap daerah itu namanya berbeda, tapi sebenarnya bahan dan cara pembuatannya itu sama. Nah, ada juga yang bilangnya ini kue pare. Nah, kemudian untuk membentuknya saya gunakan garpu seperti ini. Kita tekan bagian atasnya.
Jadi gampang banget, kita tidak perlu menggunakan cetakan, cukup gunakan garpu aja. Nah, bagian bawahnya juga kita tekan seperti ini. Nah, jadi nanti hasilnya tetap cantik ya teman-teman. Atas bawah kita beri bentuk garpu, sampingnya juga. Nah, seperti ini. Nah, kalau masih kurang tampak boleh kita tekan lagi. Nah, agar bentuknya itu lebih nampak. Kemudian ini untuk samping-sampingnya kita rapikan agar cantik. Jadi nanti dia tuh kayak kapal gitu ya. Nah, kayak bentuk kapal. Karena nanti kita akan kasih kuah juga. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Tinggal kita tadi simpan di daun pisang yang udah kita olesi dengan mentega ataupun minyak. Oke teman-teman, ini udah jadi. Saya akan lanjut semua adonannya ya. Selanjutnya di sini kita gunakan panci. Nah, pancinya saya isi air. Kemudian saya akan simpan sarangannya. Jadi kita gunakan panci kukusan. Jadi bikin kue ini tuh gampang banget, nggak perlu mixer, nggak perlu blender, nggak perlu oven juga, cukup panci kukusan. Nah, ini kita susun semua kue yang udah kita cetak. Dan setiap kue kita kasih jarak ya, karena nanti ketika dikukus dia akan mengembang. Kemudian ini kita tutup. Oke, ini akan saya kukus 15-20 menit ya teman-teman. Nah, sambil menunggu kuenya matang, kita akan bikin kuah atau flanya. Di sini saya menggunakan santan kental sebanyak 700 ml. Jadi ini benar-benar santan yang tanpa campuran air. Kemudian saya tambahkan lagi air putih sebanyak 500 ml atau setengah liter. Nah, ini kita tambahkan garam sekitar 1,5 sendok teh. Ini kita masak gunakan api besar. Kita aduk-aduk terus agar santannya tidak pecah ya. Nah, ini kita masak. Kalau teman-teman mau teksturnya benar-benar kayak plak kentan, itu bisa ditambahkan tepung maizena ya, sekitar 1 sendok makan. Tapi karena di sini saya untuk makan sendiri, jadi saya nggak tambahkan tepung. Agar kuah flanya ini benar-benar gurih ya, murni dari santan dan juga hanya garam sama air. Oke, ini kuah flanya udah matang. Boleh kita matikan api kompornya sambil kita dinginkan. Kemudian kita akan cek tadi kue doko-doko atau mendut yang udah kita kukus. Nah, ini setelah kita kukus kurang lebih 15-20 menit, udah matang kue mendutnya atau kue doko-dokonya. Sekarang kita akan ambil satu mangkok. Jadi kue ini tuh teman-teman selain bisa untuk konsumsi pribadi, juga bisa untuk ide jualan kita loh. Karena ini memang kue jualan jajanan pasar. Teman-teman bisa menggunakan plastik atau juga mika untuk packagingnya. Nah, jika udah seperti ini, tinggal kita kasih kuah atau pelanya. Nah, ini enak banget, kuahnya tuh gurih, gurih asin. Kemudian untuk kue mendutnya sendiri itu bagian dalamnya tuh manis legit. Nah, ini ya teman-teman, jadi enak banget. Buat teman-teman di rumah jangan lupa coba bikin ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Salam dari saya Nada Rafika TV Bisnis Ibu Rumah.